Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Wilayah Bintang Abadi adalah wilayah bintang Zhou Tianhe. Tapi sekarang, itu tersembunyi di Bloodline Tianhe. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena para pemimpin tertinggi dari sekte penjara bersama-sama menggunakan harta yang ditinggalkan oleh penguasa penjara untuk memisahkan seluruh wilayah Bintang Abadi dari Zhou Tianhe dan membawanya ke garis darah Tianhe. Adapun mengapa hal ini dilakukan, itu karena ada kekuatan yang kuat dan tidak diketahui di dalam wilayah Bintang Abadi. Menurut kepala penjara, kekuatan itu akan menjadi kunci yang memungkinkan bayi penjara menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Namun kekuatan itu kini tersembunyi, dan dibutuhkan terlalu banyak upaya untuk mewujudkannya. Sangat sulit untuk mencapai semua ini. Pertama, mereka menggunakan kekuatan Bloodline Galaxy untuk membangun formasi besar. Formasi ini dapat digunakan untuk melemahkan wilayah Bintang Abadi, sehingga membangkitkan kekuatan yang tersembunyi di wilayah Bintang Abadi. Meskipun fondasi formasi ini telah diletakkan oleh para master penjara, mereka baru menyelesaikannya dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, itu adalah formasi besar yang dapat menutupi bidang bintang. Meskipun wilayah Bintang Abadi tidak terlalu besar, itu tetap merupakan wilayah bintang. Terlebih lagi, menutupi bidang bintang ini saja tidak cukup, ia juga harus mampu menyerap kekuatan galaksi garis darah dan kemudian berintegrasi ke dalam bidang Bintang Abadi. Tetapi meskipun formasi telah selesai, karena terlalu jauh dari Zhou Tianhe, formasi ini tidak dapat melemahkan wilayah Bintang Abadi. Untungnya, penguasa penjara punya rencana sejak lama dan meninggalkan harta karun yang bisa merebut wilayah Bintang Abadi. Inilah alasan mengapa sekte penjara kemudian memindahkan wilayah Bintang Abadi dari Zhou Tianhe ke Bloodline Tianhe. Ini untuk memindahkan wilayah Bintang Abadi ke formasi temper yang terletak di galaksi garis darah. Formasi tempering memiliki efek tersembunyi, sehingga Immortal Starfield selalu tersembunyi. Tapi selama temper selesai sampai batas tertentu, Immortal Star Territory akan memasuki postur baru, dan akan menelan kekuatan Bloodline Galaxy. Pada saat ini, formasi tersembunyi akan gagal dan Immortal Starfield akan muncul. Kemunculan sebuah bidang bintang secara tiba-tiba mau tidak mau akan menarik perhatian semua kekuatan, belum lagi bidang bintang ini juga mengandung kekuatan aneh yang mampu menelan kekuatan Bloodline Galaxy. Pada saat itu, seluruh Bloodline Galaxy akan terpengaruh, dan banyak dunia di Bloodline Galaxy akan kehilangan vitalitasnya. Jika ini terjadi, banyak orang secara alami akan menghentikannya, jadi mereka harus melindungi wilayah Bintang Abadi. Hingga kekuatan yang tersembunyi di alam Bintang Abadi benar-benar muncul dan dapat digunakan oleh mereka. Tapi sekarang, orang dewasa terkuat di sekte penjara sedang berlatih dalam pengasingan untuk menghadapi perubahan masa depan di dunia seni bela diri yang luas. Agar berhasil menerobos, mereka melakukan tindakan putus asa dan tidak dapat diganggu saat ini. Agar tidak diganggu, bahkan Jimo Qianzu, komandan penjara, tidak tahu kemana orang dewasa itu mundur. Saat ini, adalah saat di mana sekte penjara berada pada titik terlemahnya. Saat ini, ada perubahan di wilayah Bintang Abadi, yang jelas bukan hal yang baik. Tapi biasanya, wilayah Bintang Abadi tidak akan berubah saat ini. Menurut kesimpulan mereka sebelumnya, wilayah Bintang Abadi tidak akan berubah paling cepat 10.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Karena itu, Jimo Qianzu dan Bailey Zilin terkejut sekaligus bahagia, namun kebanyakan dari mereka tidak mempercayainya. Perubahan apa yang kamu bicarakan? Jimo Qianzu bertanya. Melaporkan kepada tuanku, kecepatan di mana wilayah Bintang Abadi melahap kekuatan garis keturunan Tianhe telah mulai meningkat. Ini telah melampaui tingkat temper yang dapat diberikan oleh formasi temper. Kecepatan melahap ini masih meningkat. Bawahanku berspekulasi bahwa kekuatan tidur di wilayah Bintang Abadi telah terbangun sebelumnya. Kata Jenderal Penjara, kamu yakin, jika hal seperti ini salah dinilai, itu akan menjadi kejahatan serius. Pak, saya tidak akan pernah berani menebak-nebak hal semacam ini secara sembarangan. Saya baru memastikannya setelah mengamatinya beberapa saat. Tuan, kita harus mempersiapkan tindakan penanggulangan terlebih dahulu, karena kecepatan melahap masih meningkat, dan formasi tersembunyi tidak akan mampu mendukungnya dalam waktu dekat. Pada saat itu, wilayah Bintang Abadi akan muncul di mata dunia. Tapi itu bukan hal yang paling penting.
Yang paling penting adalah terus memperkuat. Orang-orang akan merasakan kekuatan garis darah Tianhe ditelan. Saat itu, semua pihak tidak boleh tinggal diam dan melihat masalah ini. Maksud Jenderal Penjara itu jelas. Wilayah Bintang Abadi akan menelan kekuatan garis darah Tianhe di hadapan semua orang. Meskipun hal ini tidak akan merugikan dunia, hal ini akan menghancurkan rumah yang diandalkan oleh penduduk berdarah Tianhe untuk bertahan hidup. Belum lagi Bloodline Tianhe, dia sudah sama terampilnya dengan awan. Tuan Tianhe lainnya tidak akan berdiam diri. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan Tianhe. Sekte penjara mereka harus bersiap menghadapi perang. Tapi kenapa dia harus membicarakan hal semacam ini? Belum lagi Jimo Qianzu, bahkan Bai Lizilin pun tahu betapa kuatnya itu. Saat ini, Jimo Qianzu memandang Bai Lizilin. Namun sebelum dia dapat berbicara, Bai Lizilin berkata, "Saya akan pergi juga." Oke, Jimo Qianzu menjawab, jika apa yang dikatakan Jenderal Penjara ini benar, maka kekhawatiran sebelumnya bisa dihilangkan. Karena bukan Bai Lizilin yang ingin diungkap, tapi seluruh sekte penjara akan terungkap. Setelah Chu Feng pergi, dia menemukan Wang Qiang. Mereka berhasil memperoleh rumput roh kondensasi dan kembali ke kuil Tao milik Ouyang Kongyu. Chu Feng memberitahu Ouyang Kongyu apa yang terjadi, dan Ouyang Kongyu awalnya tidak berniat mempedulikannya. Namun, setelah bujukan Chu Feng, dia tetap memberikan wajah kepada Chu Feng untuk menjaga keluarga Tianming di kuil Tao. Sedangkan untuk masyarakat dari desa lain mudah ditangani, cari saja tempat yang aman dan letakkan di sana. Bagaimanapun, saya tidak bisa kembali ke rumah saya sebelumnya. Belum lagi pegunungan itu, dunia yang tidak bisa kembali lagi. Chu Feng tidak perlu menangani masalah ini, jadi Wang Qiang mengurusnya atas nama Chu Feng. Namun, saat Chu Feng pergi, Ouyang Kongyu telah mempersiapkan segalanya. Sekarang yang hilang hanyalah ketiga rumput roh kondensasi ini. Masukkan rumput roh kental ke dalam panci, dan Ouyang Kongyu mulai memasaknya. Setelah obat ini siap, Jia Lingyi pasti akan sadar kembali. Tapi teman kecil Chu Feng, kamu mungkin memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan pada Jia Lingyi. Kamu ingin mengetahui mengapa Jia Lingyi gila dan apakah masalah ini ada hubungannya dengan nenekmu, bukan? Ouyang Kongyu memandang Chu Feng sambil merebus obatnya. Ya, senior, Chu Feng mengangguk. Kalau begitu aku punya ide. Kamu bisa menambahkan obat ke dalam sup ini. Ini bukan untuk memulihkan kesadaran Jia Lingyi secara langsung, tapi untuk mengembalikannya ke kondisi sebelum kegilaannya. Ini setara dengan mengingat ingatan, memungkinkan dia menampilkan dirinya dalam keadaan sebelum dia menjadi gila. Mungkin kita bisa membuatnya menceritakan apa yang terjadi. Tentu saja tergantung dirimu sendiri. Apakah kamu ingin bertanya pada dirimu sendiri, atau menggunakan cara ini? Senior, metodemu terlalu bagus. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Chu Feng langsung setuju. Wanita ini Jia Lingyi, sekarang setelah sekte alkimia abadi hilang, dia telah memecahkan potnya. Jika Chu Feng benar-benar ditanya, Chu Feng tidak yakin untuk bertanya. Namun cara Ouyang Kongyu lebih efektif. Meskipun hanya Jia Lingyi sendiri yang melihat apa yang terjadi sebelum menjadi gila, Chu Feng dan yang lainnya tidak dapat melihatnya. Namun melalui reaksi Jia Lingyi, mereka benar-benar bisa melihat kebenarannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.